Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar hari ini? Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat-sehat saja. Wow, senang bertemu lagi. Dan hari ini apa yang saya ingin sampaikan bagi teman-teman ini hanya ingin membuka wawasan dan cara berpikir kita yang tertutup ya. Kalau di otak kita selama ini hanya mungkin memahami bahwa beternak kodok bisa merubah hidup. Sekarang rubah cara berpikir. Saya lagi mendengarkan berita ya, bagaimana sebuah negara, El Salvador, yang dulu negara terpuruk, terkismin, tapi seorang anak muda yang menjadi pemimpin, kalau tidak salah Bukele ya namanya. Ini kita akan dengar dulu ya. Dia mengubah kekisminan itu, lalu kemudian yang paling mencengangkan dia mulai komitmen untuk membeli BTC ya setiap harinya. Ya ini pemerintahan loh ya, bukan individu, bukan perorangan. Kalau kita kan ya masih perorangan ya. Coba bayangkan teman-teman. Coba pernah bayangkan nggak kalau dulu yang membeli Visa 10.000 Bitcoin itu masih memegang BTC sampai sekarang. Itu kan jaraknya itu baru berapa tahun ya? 2009. Sekitar 10 tahun lebih ya. Ya masih muda lah ya. Kalau misalnya umur 30 tahun ya 40, masih di bawah 50 tahun, berarti masih muda dong. Nah, bayangkan kalau itu terjadi ya. Kita pemegang BTC 10.000 dengan kondisi sekarang. Wah. Tidak ada yang tidak mungkin dengan Bitcoin. Kita dengar dulu. Dalam 2 tahun terakhir, devisa negaranya naik sangat. Eropa tersebut dengan mengatakan bukan langkah yang kecil dan mudah membuat negara dari negara terburuk dan tidak aman menjadi negara teraman di belahan barat dunia, the safest country at the western hemisphere. Faktanya tidak ada satupun pemimpin negara pernah melakukan hal ini dengan cepat dan bersih. Lalu apa yang dilakukan Bukele lainnya selain membuat negaranya aman dan baru saja dirinya terpilih untuk jabatan kedua kalinya? Nayib Bukele membuat negaranya menjadi negara kaya dalam 2 tahun terakhir. Devisa negaranya naik sangat tinggi nilainya. Apa yang dilakukannya yang jenius dan brilian tersebut? Benar, El Salvador menjadi negara kaya berkat Bitcoin. Negara kecil yang padat di belahan Amerika Tengah tersebut, El Salvador ini menjadi negara terkaya di dunia karena devisa negaranya berupa Bitcoin. Mengutip Crypto News pada September 2021 lalu, El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang resmi menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Hal itu disusul oleh Presiden El Salvador, Nayib Bukele, yang mengumumkan pemerintah mulai membeli 10 Bitcoin per hari sejak 16 November 2022 lalu. Keputusan kontroversial tersebut sepertinya tidak sia-sia sebab Bitcoin yang dipegang pemerintah El Salvador nggak masuk akal ya. 1,5 billion dolar yang terdiri dari lebih dari 20.000 Bitcoin. Meskipun El Salvador menggenggam jumlah Bitcoin dalam jumlah besar, namun Bukele telah menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk menjual uang kripto tersebut. Padahal bisa saja El Salvador berpotensi memperoleh lebih banyak keuntungan jika harga Bitcoin terus meningkat. Para pakar keuangan dunia dan perusahaan besar dunia seperti BlackRock dan Vanguard berkomentar bahwa langkah tersebut dapat membawa El Salvador akan menjadi salah satu negara terkaya di dunia. El Salvador sedang berkembang menjadi negara yang inovatif dan akan menjadi salah satu tempat paling menarik untuk ditinggali. Bahkan menurut Vanguard, jika harga Bitcoin mencapai 100.000 dolar, di mana saat ini harga Bitcoin sudah mendekati angka 75.000 dolar, El Salvador dapat melunasi pinjamannya kepada Dana Moneter Internasional atau IMF. Keputusan Presiden Bukele yang menegaskan tidak menjual kepemilikan Bitcoin pemerintah memberikan kepercayaan pada komunitas keuangan dan bisnis di El Salvador yang telah menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Seperti diketahui, El Salvador telah meninggalkan dolar sebagai mata uang cadangan sejak tahun 2021 lalu.
Nayib Bukele meyakini menggunakan Bitcoin akan meningkatkan kekayaan negara tersebut ke depannya. Salah satu alasan keputusan pemerintah El Salvador menahan penjualan mata uang kripto tersebut meskipun menghadapi kesulitan ekonomi karena tidak ingin merusak kepercayaan pada inisiatif Bitcoin negara tersebut. Inilah yang disebut pemimpin jenius. Tidak ada satupun akademisi dunia dan menteri keuangan dunia yang paham dunia kripto. Namun Bukele telah membuktikan hutang lunas negaranya bisa dengan Bitcoin. Adalah jenius. Indonesia kapan keuangannya jenius? Tidak meresi pajak rakyat terus. Peace. Ini adalah ide yang brilian seorang pemimpin yang masih muda. Saya mendengarkan ada beberapa pernyataan orang di luar sana bahwa Bitcoin tidak punya fundamental, ya. Ya, mental lu yang nggak sampai ke sana, coy. Ya. Orang mengatakan bahwa sesuatu yang kita lakukan tidak ada nilainya. Ya, sama ketika awal-awal BTC juga orang mengatakan ngapain. Ya, hal-hal semacam ini kita belajar dari kesalahan orang lain. Kita belajar dari pengalaman orang lain sehingga tidak terjadi penyesalan terus. Karena penyesalan itu selalu di belakang, bukan di depan. Ya kan? Kalau di depan itu namanya registrasi, ya, pendaftaran. Nah, karena itu mendaftarlah sebelum menyesal. Iya toh? Mendaftar sebelum menyesal. Siapa tahu masih bisa dapat Bitcoin 0,01 gitu ya, lumayan. Bisa buat warung-warung untuk warung kodok gitu ya. Saya juga merasa bahwa dulu sama juga saya dulu ketika awal-awal menjalankan beberapa aplikasi, saya juga ya dalam hati saya ya udahlah kita jalan aja di Picoin. Ya kan, kita jalan aja toh gratisan. Itu pemikiran brilian seperti Bukele itu. Pemimpin dunia yang El Salvador yang keren. Punya inovatif ya. Orang ini di luar dari pemikiran para pakar-pakar keuangan. Tetapi ya seperti itulah, orang kadang-kadang nggak percaya, sama dengan kita kan. Tetapi pasti ada orang yang terus-menerus melakukan karena satu saat akan menuai hasil. Ketika Picoin ini nyata dan sungguh-sungguh menjadi GCV, maka akan muncul banyak OKB yang ada di Indonesia. Pemegang puluhan ribu, belasan ribu Picoin, ya. Sebenarnya kalau kita tetap menurut saya kita menggunakan sedikit saja, karena ini kan terus naik, ya. Kita lihat El Salvador, sekalipun negara-negara lain belum terbuka untuk BTC, bahkan dia bisa melakukan sebagai alat pembayaran, dia menghargai itu. Dia punya pemikiran yang lain, berbeda. Sehingga kita lihat faktanya kan, BTC diperdagangkan di exchanger itu real, nyata. Sama halnya nanti Picoin. Pemilik Picoin, bersiap-siaplah. Tanggal 26 Juni kita tunggu informasinya, ya. Ada proposal ke Nicholas untuk segera on landing. Tetap mining, ya. Jaga koin-koin kita dan terlebih jaga frasa sandi. Tetap mining, teman-teman. Itu informasi yang saya sampaikan bagi teman-teman. Tetap semangat. Hanya itu yang saya ngomong. Saya ini udah banyak berkata-kata, memberikan semangat. Ya, motivator kelas dunia, ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin sebentar masih akan ketemu lagi dengan teman-teman semua. Tetap semangat. Salam.